everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to the show today. Ini adalah episode terakhir kita di tahun 2021 ini. Thank you very much buat semua yang udah setia nonton dan juga dengerin podcast kita dari awal tahun ini. I really appreciate it. Ray Jensen Radio Podcast Team juga udah nyiapin video 2021 wrap up. Jadi apa aja yang udah terjadi, podcast-podcast yang seru di tahun ini nanti akan dikompilasi dalam satu video dan akan diupload besok. So stay tuned for that. Tamu podcast kita kali ini, the last guest of the year, itu adalah baker-baker terkenal nih. Ada Kade Chandra dan juga Jocelyn Tan. Mereka teman baik gua, dua-duanya itu pindah kerjaan gara-gara pandemi. Ada yang tadinya chef owner restoran Jepang, yang itu chef owner di salah satu restoran paling sukses di Jakarta. Mereka berdua resign dan buka bisnis sendiri. Awalnya karena kepepet, jualan roti kecil-kecilan, sekarang sudah besar. Nah, kita mau update status mereka gimana sekarang, apakah nyesel udah tinggalin zona nyaman mereka, susahnya dan challenges buka usaha sendiri itu apa, sampai kita ngomongin yang lagi rame nih di akhir tahun ini, Jakarta kehabisan mentega katanya. Podcastnya seru banget dan kita juga mau ngomong thank you kepada PT Jadi Internasional karena udah ngasih kita free champagne buat diminum sambil ngerayain tahun baruan lah ceritanya kecil-kecilan. Oke, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Ray Jensen Radio. Yang belum subscribe, like the video if you like it dan juga klik the bell icon supaya nggak miss any of our episode. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Buat further updates, kritik, saran, atau mau ngobrol-ngobrol sama gue bisa DM di Instagram di Ray Jensen Radio. Okay, without further ado, this is the last episode of this year. Please welcome Kade Chandra and Jocelyn Tan. Welcome back. Ini adalah episode terakhir, the last podcast of the year. Selamat Ray untuk milestone podcast terakhirnya. Podcast terakhir 2021 sebelum kita mulai mau terima kasih sama tim dari PT Jadi karena kita udah dikasih champagne. Oke, mereknya Pétange. Nonton episode yang sebelumnya. Oke, kita buka dulu. Semoga nggak gagal. Buka. Oke, mungkin sebelumnya sedikit update dulu. Kade kan terakhir podcast ceritanya mau bikin pabrik. Bukan pabrik lah, ya bigger kan? facility aja. Bikin huge facility of sourdough. Jadi gimana update-nya? Ya udah pindah dari, gue lupa tanggal berapa ya. Udah hampir sebulan lah pindah lah. Masih nyari ritmenya enaknya gimana segala macam, masih ada lah beberapa sedikit hal yang harus dirubah kayak layoutnya gimana, tapi udah hampir 80% udah lancar sih dari situ sih. Oke. Enaknya ya sekarang produksi jauh lebih gede, lebih cepat, lebih efisien. Alasan lu perlu bigger facility itu apa sih? Ya supply and demand aja sih Ray. Oh, jadi demand-nya udah terlalu banyak waktu itu. Alhamdulillah. Pada saat itu terlalu banyak karena bikin di rumah kan. Tapi sekarang udah pindah kok jadi berasa sedikit ya. Enggak lah. Cukup. Terus kalau Chef Jocelyn waktu itu kan mau nyari partner. Ya. Update podcastnya gimana? Belum dapat partnernya, tapi maksudnya dia belum mau full time. Tapi setidaknya dia udah full time. Full time. Michelle Claudia. Apa maksudnya? Enggak, tapi dia setidaknya sudah mulai. Oke, musiknya nggak boleh begitu katanya. Tapi oke. Kenapa? Nggak Kampungan. Iya. Oke. Nggak proper lah katanya lah. Cuma tai lah kalau di klub juga lu begini-beginiin. Mau. Sayang sih. Iya, terus lu mau nyari partner gimana? Udah dapat belum partnernya? Jadi dia belum mau full time, tapi setidaknya dia mau ngebantu. Dan menurut gue itu sangat sebuah kemajuan. Jadi Siapa sih? Iya, siapa sih? Michelle Claudia. Bukan. Adalah seseorang yang sangat dari dulu udah gue incer, udah gue pepetin. Kayak lu pepetin Dani BNB. Oke. Gue ngepepetin nih orang. Kita tahu gak? Tahu. Gue tahu. Waktu itu pernah diceritain. Karena dia masih kerja juga Cowok, gitu cewek? ya. Cewek. Perempuan, peyem. Peyem itu apaan sih? Tape. Peyempuan.
Penyembuhan. Oke, cheers dulu guys. Sorry. Cheers. Sorry. Last Oke, podcast of the year. last podcast of the year. Cheers guys. Tapi lucu ya kalau misalnya lu nargetin orang buat jadi partner atau jadi joinan lu. Siapa? Karena gini ya, Siapa? maksudnya yang kayak gitu kan. Dia harus- masih kerja soalnya Pak. Nggak bisa disebut. Dia kan jatuhnya gini ya, lo kayak gitu kan lo nyari yang setipe ya. Yang kayak jokesnya harus sama. Ya. Jangan yang rapi-rapi amat, yang basi bahasanya. Terus yang kayak dagangan banget gitu, lo tau gak sih yang kayak. Ibu, sorry bentar. Iya maaf, profesional nih jokesnya gimana sih. Ya jadi kayak menurut gue dia yang paling pas, karena yang lain apa ya, jatuhnya kayak lu ngebayar orang dengan harga yang lebih mahal 1-2 juta, tapi pasti lu banyak komplainannya. Tapi Oke. sebelumnya dia udah tahu bisnis lu ini belum? Udah Oke. pernah jajan juga. Dan maksudnya Terus lu udah out of the ketemu. blue kayak, Enggak kan, mau gue jadi partner kepikiran, nggak gue gitu? kepikiran gitu kan, kayak anjir gue gak bisa ngejalanin ini sendirian. Kayak maksudnya gue pengen fokus sama produk aja. Kayak lu juga, kalau dia mungkin jatuhnya dia lebih kreatif dari gue kali. Lu masih kayak bisa bikin font, lu masih bisa kayak bikin, ngerti gak sih? Kayak gue tuh bergaptek, gue gak ngerti. Gue tiap hari ngepost foto yang sama. iya kita Gitu. sama. Ya gitu lah, pokoknya gue basi banget. Dan gue ngerasa kayak ini bisa lebih hidup. Benar. Ya kan, gue gak usah ngejar kayak omsetnya harus naik dulu atau followers harus naik. Tapi kayak dengan followers yang ada, gue pengen tuh interaktif gitu loh sama followers yang ada. Benar. Target gue ke dia juga kayak, gue pengennya tuh viewersnya let's say kayak sekarang tuh baru 10%. Tapi gue pengen naik ke 15-20% lah in like 3 bulan pertama gitu loh. Jadi targetnya tuh bukan omset doang gitu. Karena sekarang tuh basi banget kayak. Engagement lebih penting. Iya juga. kayak sekarang tuh orang lihat kayak 2 story pertama abis itu skip. Karena udah hafalan, orang udah Benar. tahu gue ngepostnya itu doang gitu. Oke. Iya, tapi it's interesting dari khususnya tahun ini sih kayak sosial media tuh makin apa ya, makin penting ya. Kayak misalnya kalau ada dengan ada reels gitu. Lu reels ngeganggu foto lu gak sih tapi? Lumayan. Iya kan? Tapi engagementnya gede banget dari situ sih. Engagementnya gede tapi kalau gua reels itu belum tentu, ini menurut gua ya, reels itu belum tentu kayak jadi ke produknya gitu loh. Karena orang cuma kayak nonton doang. Iya. Gak Kalau mesti ke foto produknya, yang penting kan orang inget sama brand lu sebenarnya. Gak mesti langsung jajan, yang penting ngelihat aja. Bikin orang ngelihat dulu lah, biar orang tuh gak lupa. Gitu, karena kalau foto, ya emang sih lu jualan produk harusnya foto produk. Cuman kan kayak, apa ya, maksudnya brand itu lebih dari produknya loh. Benar. Gitu loh, ada tim di belakangnya. Gue gak tahu sih, gue sih gak nunjukin siapa di belakang Breaking Bread gitu. Gue gak tahu Nusrala gimana. Cuman maksudnya kayak ada story-nya juga loh, kayak we are fun, we are more than just our product gitu. Karena yang susah kan nyampein message itu ke customer kan. Apanya? Maksudnya kayak gimana lu jualan roti tuh gak dipandang sebagai udah bakery jualan roti gitu loh. Tapi dalam tanda kutip ada gimmicknya gitu loh. Iya, waktu itu kan lu bikin playlistan gitu segala macam. Jadi lihat kayak oke, this is more than just a bakery gitu. Kita anak culture. Benar. Kayak jatuhnya gitu. Tapi ada juga kayak gue 2-3 kali ngeliat kayak jualan ibu-ibu jualan roti jadul gitu tapi follower Instagramnya 80.000. Ya likes-nya berapa? Enggak. Ya. Tapi satu feednya itu real semua. Oke. Real semua dan yang nge-view tuh sampai ribuan gitu loh. Oke. Gitu tapi ya yang ditonjolin produknya doang. Gitu sih. Nah ada marketnya masing-masing lah jatuhnya. Iya. Tapi kan kalau tahun lalu 2020 it's a huge sourdough and bread trend. Benar. Ya kan tahun ini kan emang ya yang lu bilang sebelumnya sudah jadi lifestyle. Benar. Gitu kan. Penjualan kalian gimana? Apakah stabil? Orang udah ngorder hampir kayak orang udah makan roti gitu sehari-hari, nyari roti, nyari sourdough. Kalau dari gue yang gue rasain semenjak gue punya outlet di Dharma Wangsa, online gue jadi drop. Karena image-nya kayak gue gak harus pre-order lagi gitu loh. Malah toko gue yang naik. Oh gitu. Gitu. Lu kapan ya buka ya? Iya lu baru buka. Congratulations. Gue udah 2 bulan. Kapan ya gue bagi duit terakhirnya? 2 bulan. Itu selalu. Dia bahas Iya. selalu. Kapan berapa kali bagi duit nih? Karena patokan gue, gimmicknya begitu. Karena patokan gue kan gue berapa kali bagi duit, berarti itu berapa kali gue udah buka gitu. Oke. Jadi gue gak inget, gue inget duit doang. Oke. Udah 3 bulan kalau gak salah. Udah 3 bulan. Ya terus? jadi semenjak toko buka, jadi lari ke toko gitu loh. Mungkin karena image orang kayak, dia udah punya toko nih jadi gue gak harus pre-order lagi. Tapi masih ada lah beberapa pre-order lah. Tokonya gimana? Laku banget kah? Toko sih oke, cukup. Dibilang sampai sold out tiap hari juga enggak, ada lah pasti habisnya. Ada pasti enggak habisnya. Tapi surprisingly
Doing good sih. Hmm. Doing good. Kalau lu kan PO berarti lu nggak mungkin ada kelebihan barang dong ya? Benar. Kadang gue ini kayak jajan dadakan. Gue Maksudnya? siapin aja. Heeh. Gue siapin pagi-pagi pokoknya jam 5 subuh gue ngepost kayak gue punya ini ready, lu beli 2 di bawah jam 9 pagi. Gue kasih free ongkir. Jadi cara nge-pushnya tuh kayak gitu. Iya. Tapi kan kalau dia kan kalau toko kan ada sisa barang. Benar. Ya Oh, kan? kadang sisa, kalau nggak laku ya sisa, kasih makan satpam atau karyawan atau kayak gue kirimin ke orang gitu. Transisinya gimana? Iya, sorry. Itu yang gue rasain sih, jadi dari jualan pre-order terus ke switch Store. ke bakery Iya. offline gitu. Awal-awal gue kaget sih, anjing banyak juga yang gak laku ya gitu loh. Batch waste-nya. Terus Iya, transisinya itu loh. benar, terus yang gue nggak tahu sih kayak siapa sih awal banget sejarahnya yang bikin konsep bakery itu, karena menurut gue lumayan stupid di mana lu jualan barang yang belum tentu ada yang beli, dan kalau nggak beli kebuang gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Enggak, karena kebanyakan retail begitu bukan? Tapi siapa yang pertama kali pencetusnya bahwa kayak lu Pertama roti, kali lu begitu. beli roti aja lu diemin di rumah 3 hari. Benar. Maksud gue kayak gimana ya? Karena gue berangkat dari sistem pre-order kan, yang kayak gak ada loss, everything is made to order. Jadi kayak bener-bener lu mau baru gue bikinin gitu loh. Iya. Kan kayak sekarang gue switch ke itu yang gue baru belajar kayak oh ini ya masuk retail ya. Gue sempat ngobrol-ngobrol sama Yoel juga kayak gila ya bang, masuk retail tuh kayak gini banget ya. Kayak gue lumayan sakit hati sih. Kayak gininya tuh gimana? Ya, kayak lu lihat, jelaskan dong. lu lihat apa yang udah lu bikin. Maksudnya kan gue udah sering ngomong kan dulu di podcast sebelumnya kayak bikin sourdough tuh dari berapa lama, kayak prosesnya gimana, kayak terus balik rotinya gak laku, lumayan sakit hati gitu loh. Ya Yoel bilang kayak ya inilah dunia retail kayak gini. Oke, gue ngerti. Lihat, tapi kan lu berdua kan datang dari dunia restoran. Nah, kita bertiga malahan. Ya lu udah prep terus barang lu gak laku juga. Kan prepnya kan lu masaknya Beda sama Ri. ini. Kalau restoran kan misalkan kayak lu kan gak mungkin dong standby spaghetti bolognese langsung ready. Oh iya, gitu loh, enggak kayak gitu. mungkin. Bedanya ini kan kayak end product gitu loh. Jadi maksud gue kayak gue pernah baca di mana gitu. Ya soal ngomongin bakery waste ini juga kayak konsep bakery yang kayak lu majang roti dan di mana kayak lu menjual suatu barang yang belum tentu laku tapi bahkan di mana tuh belum tentu ada gitu loh Ri. Tapi lu udah ada barangnya. Itu kan suatu konsep yang It's a bit stupid. lumayan stupid gitu loh maksud gue. Kayak gitu. Oke. Tapi ya karena ini udah udah terlanjur sejauh ini ya gue masa ngelawan arus kan gak mungkin gitu. Lu ada cerita gak? Apa tuh? Ya waktu buka mungkin lagi sepi tokonya. Dari awal buka sih alhamdulillah sampai sekarang sih gak pernah yang sampai gak laku banget tuh enggak. At least ada lah beberapa balik 1, 2, 3 item ada lah gitu. Tapi yang lagi sepi kadang kayak lagi hujan, akhir-akhir lagi hujan kan. Iya. Sempat lah balik banyak, kaget juga ya gitu loh. Oh konsepnya tuh jadi balik ke store. Jadi store itu harus gini, kosong gitu. Biasanya store kosong. Gue sih selalu bilang sama staff gue di sana kalau ada yang mau ambil aja. Tapi kalau misalkan emang gak ada yang mau jangan diambil, besok pas delivery besok dibalikin gitu loh. Gitu. Jadi kalau udah nyampe di pabrik ya bagi-bagi aja siapa yang mau. Kayak gitu kan. Gue kan di sebelah gue kan banyak pabrik-pabrik lain tuh ada gudang-gudang yang kasih-kasihin aja. Biasanya gue dulu pengalaman di Europe pernah coba sehari kerja di bakery dibuang sih. Iya. Dulu banget gue juga pernah kan kerja sebelah. Ya lu kan pernah dipecat gara-gara makan french fries kan? Oh beda. Jadi sebelum gue kerja di situ, jadi kan kerja di satu restoran Italia sebelahnya tuh bakery. Ya dibuang gitu loh kayak. Kenapa gak diproses lagi ya? Maksud gue gini, kenapa gak didonasiin gitu loh maksud gue. Kenapa dibuang. Gue tuh lupa alasannya apa kalau gak salah. Exclusivity atau apa gitu. Intinya kayak gitu menurut gue kayak. Exclusivity. Okay. Biar kalau gak bayar gak bisa makan. Iya, terus mengurangi cheating by staff kayak gitu. Oh ya itu oke Cengli. Kayak gitu. Tapi kayak gak mesti dibuang gitu, banyak banget kayak Benar. produk yang bisa lu proses lagi dari situ. Benar. Kayak kemarin anak-anak Craft with Time. Oh iya, dia discuss tuh di podcast. Iya, anak-anak Craft with Time minta Mas Kade ada. Mas Kade. Mas. Ada roti apa kayak. Akhirnya dia ngambil terus gue gak tahu dia jadiin apa, dia jadiin miso atau apa gitu loh. Iya, dia cerita dia mau punya start a mission, mau yang kayak mengurangi food waste gitu lah. Ya. Kemarin di podcast. Tapi podcast ini upload duluan nanti. Okay. Upload itu Januari. Oh ini Januari itu yang Eric Kriska sama si ini ya. Siapa namanya satu lagi? Aduh, sorry. Sudarko. Yes.
Michelle. Ya Michelle. Michelle Sudarko. Sorry, shout out Crafted with Time. Iya. Kalau Chef Jocelyn, apakah rencananya ini akan mau buka outlet juga rencananya? Kalau ada penawaran mungkin akan dipikirkan. Tapi kayak itu gue gak ready untuk ada waste-nya itu sih. Maksudnya kayak pertama lu jualan bener kayak roti tok bahan baku. Ngerti gak sih? Kayak kalau gue tuh pakai isian kan. Iya. Dan jatuhnya rotinya murah, isiannya yang mahal. Dan jatuhnya roti gue juga gak murah gitu kan. Maksudnya kayak jatuhnya harga mahal banget gitu buat roti tok. Jadi kalau itu gak kejual, gue apa ya, dan karena gak polos gitu loh. Jadi gak bisa diproses lagi jadi yang lain. Kalau dia tuh mungkin bisa jadi breadcrumb. Atau kayak dulu tuh pernah waktu gue di Room for Dessert, kita kan banyak sisa rotian banyak banget ya, sourdough. Kita keringin, atau kita jadiin breadcrumb, kita simpen di freezer sampai 1 hari udah numpuk enek banget. Terus kita iseng gimana kalau kita bikin roti dari si breadcrumb itu. Actually ada loh di Paris. Apaan? Dan jadi. Apaan? Yang itu kayak jadi. Breadcrumb Bread bener. Breadcrumb bread, yes. wow. Paris itu kota dengan waste roti terbanyak di dunia. Jadi Apa Paris? Paris. Oh iya, of course. Jadi ada satu baker ini, bagetnya gak laku, dikeringin, digiling, dijadiin baget lagi. Jadi tepung, gitu. dari tepung itu lu Kalian sudah pernah lagi. coba belum? Enggak. Gue pernah coba, kering banget. Jadi kayak maksudnya gue iseng bikin sekali. Maksudnya at least gue harus ngebuktiin lah ke bos gue waktu itu, ke Will kayak, ini lo gue kerja kayak gitu kan. Maksudnya gue jadi sesuatu nih, kayak di sampah jadi sesuatu. Kan basically dulu kita kalau kerja gitu kan, dari sampah harus jadi sesuatu gitu. Jadi cuman resepnya ngasal, karena gue gak paham dan gue bukan baker gitu kan. Cuman ya maksudnya kalau itu diolah sama di tangan yang tepat, pasti jadi sesuatu yang sempurna gitu. Dan gue cuma bikin 1 kali trial doang, habis itu gue move on ke tempat lain. Enggak, jadi emangnya gimana sih breadcrumbnya dijadiin apa? Jadi tepung. Oh, di breadcrumbnya dijadiin flour, yes. terus baru dicampur sebagai tapi lu gak dijadiin pakai roti lagi. 100% itu. Ya, Lu roll tetap lagi gitu. jatuhnya mungkin kayak cuma 10% dia doang. Iya. Dan lu gak pakai starter. Jatuhnya kayak lu dapat rasa sourdough tuh dari si sourdough powder itu. Oh si iya. Sourdough flour. Iya, tapi kan kalau di Europe makanan roti tuh banyak banget turunannya kan. Iya, Bisa atau jadi bisa sop, bread jadi sauce juga. krutong, bread sauce, Yes. bread soup, whatever gitu banyak Iya. banget. Kalau di sini kan belum. Belum. Tapi menurut lu dengan ngetrennya roti nih, lama-lama bakal ada gak nih makanan turunan-turunan yang turunan-turunannya roti? Gue bilang not anytime soon sih. Kayak Mungkin ada tapi gak ada yang beli. bread pudding. Kalau bread pudding kan emang Iya, udah lama enggak. banget kan. Tapi mestinya kan pakai stale bread. Mestinya. Tapi banyak juga kayak orang bikin croissant bread pudding. Ya gue sih gak bakal beli sih, karena gue tau ini croissant kemarin gitu. Karena ini croissant kemarin, gue gak bakal beli. Lu juga udah mulai bikin croissant kan? Udah mulai. Gimana? Masih itu gak sih? Gue bilangnya ngetren mulu, masih laku. Jauh gak? loh dia sekolahnya sampai ke Surabaya. Hah, seriusan? Gue harus mengakui ya kayak croissant itu not my thing sih. Heeh. Biasanya gue bisa bikin, cuma gue harus mengakui itu not my thing. Terus Bukan Surabaya gitu. apa? Ya maksudnya gue bisa bikin kalau misalkan kayak, ya maksudnya kalau misalkan harus bikin tuh bisa. Gue kayak gue ngakuin ya ini bukan. Gak seneng aja. Iya, ini gak bukan happy. ini bukan game gue sih. Enggak, gue nanyanya lu ke Surabaya ngapain? Oh gue ke Surabaya gue belajar sama namanya Rio dari Room Bakery. Ya belajar bikin croissant sih. Oke. Gitu. Karena kursus-kursus kan mahal, jadi di sana gue tinggal Gratis. ganti bahan gitu. Karena gue udah baca teorinya segala macam, kayak technically di kepala gue oke ngerti. Cuma kan gue butuh prakteknya gitu loh. Gue butuh dipandu awalnya. Oh oke. Tapi laku kan? Ya gimana ya, kalau gue sih ngelihatnya, kayak gue udah pernah ngomong deh. Kalau di bakery lain kan yang utamanya tuh pastry-nya. Kalau lu rotinya? Kalau gue rotinya. Kalau misalkan lu ke bakery kayak satu display tuh full croissant semua, ada Lu croissant. kan baru mulai pastry-nya tapi. Jatuhnya kan orang kenal lu tuh sebagai sourdough. Benar. Iya sebagai baker. Tapi gue juga tend untuk stay that way aja sih. Ya. Gitu. Jadi bakal dihapus nih croissant? Ya gak juga. Oh, oke. Juga. Ada biar sekedar ada. Marginnya lumayan gede soalnya. Karena ribet bikinnya. Emangnya kosnya berapa? Kos, gue buka gak apa-apa. Kos croissant tergantung lu pakai butter apa. Kalau misalkan kemarin tuh gue ngitung ya, meskipun gue gak pakai ele, gue ngitung pakai harga ele. Kos croissant gue kalau untuk satu porsi itu berapa ya? Ele itu Elenvir ya Elenvir guys? ya, Elenvir kayak the most expensive butter. Yes. The best, some say the best. Ya the best. Tapi kalau the best itu masih dispute sama presiden sih. Oke. Gue gak tahu. Gue ngitung kemarin kalau gak salah, satu porsi itu 80 atau 90 gram tuh 8. Ini dengan rasio butter sheet to dough 50% ya. 40 sampai 50%. Jadi kan kalau the classic French croissant itu kan butter sheet sama adonan itu kan rasionya 50%, 40 sampai 50%. Tapi kan kayak
beberapa bakery kan neken kos 35, 30. ya 20, 35. Jadi gue ngitung satunya kalau 50% tuh sekitar 10.000 sampai 12.500. Itu Kosnya. Harga jual kan biasa noban. Harga jual bisa noban go. Ada yang saban gila. Ya itu kalau anjing. Hah? Ada yang saban tapi ada Jadi yang kalau saban. misalkan ada yang jual crossan di Ada yang bawah ceban noban. kok. Enggak, oke, 10.000, 20.000 ya, jangan ngomong ceban noban, gak ada yang ngerti. 10.000, Apa 20.000. kan ntar ada subtitlesnya. Benar. Oke. Tapi kalau misalkan lu enaknya pakai Elanfear kan lu gak usah pakai terlalu banyak, dia udah wangi banget. Gitu. Yes. Terus tadi lu berdua sebelum podcast ngomongin butter shortage itu apa? Pada kemana kah? Ini gara-gara kebanyakan yang buka bakery guys. Jadi butter shortage. Kagak. Oke. Boleh diceritakan nggak guys? Buat yang belum tahu nih. Kalau kata Edwinnya Ambrogio Bandung sih katanya. Dia kan pakai banyak banget tuh pasti kan. Karena dia nyetok Iya. si anjing. Dia udah nyetok dari September. Cuman dia bilang tuh kalau misalnya Elanfear butter sheet itu kayak dari tete sapi winter. Jadi kayak sumpah gue pengen ngakak kayak ya kali. Gak bener-bener. Jadi kayak dia udah nyetok dari September. Boleh dijelasin dulu mungkin ke listener. Butter sheet apa bedanya sama butter biasa? Ya bentuknya. Butter sheet itu adalah butter yang udah dibentuk jadi pipih. Ya, Misalkan kayak lembaran. Itu yang dibilang dry butter bukan? Betul. Oh enggak, dry butter itu butter yang fatnya tinggi. Kadar airnya lebih rendah. Kadar susunya rendah, ya kadar airnya rendah. Nah butter sheet adalah? Ya, bentuknya pipi, bentuknya lembaran. Tapi sama. Sama. Kenapa itu dibutuhkan? Buat apa? Ya itu bikin vinoiserie. Kalau misalkan orang ini jelasinnya bukan ke gua. Oke. Gue galak. Jelasinnya bukan ke gua Pak. Bikin vinoiserie gua tahu. Jelasin ke listener. Ya bikin itu puff pastry gitu kan. Yang udah jadi. Karena kalau misalnya lu beli blok ya lu harus ngebentuk lagi. Dan bentuknya jadi gak konsisten karena lu manusia. Kalau kayak gitu kan pabrikan ya. Jadi kayak udah tebelnya segitu. Ya tapi masih harus dibentuk lagi apparently ya tadi ya. Oke. Terus banyak banget yang mau nih. Of course lagi akhir tahun kan. Oh ya, yang shortage itu bukan butter sheet. Butter sheet juga tapi butter block juga. Butter In general butter block juga. Oke. Kayak lagi shortage sekarang. What the hell happened? Kalau butter kan ada beberapa merek kan. Yang gue pakai mereknya Korman. Korman, gue pakai merek Korman. Gue buka nih resep gue pakai merek Korman. Oke. Iya. Kalau dari Korman. Thank you, Sep. Kalau dari Korman, katanya pabriknya yang di Belgia tuh kena banjir. Oke. Jadi kayak ada, ya ngomongnya panen lah ya. Ada satu batch panen nih katanya fail gitu. Terus? Ya gitu sekarang jadi lagi anggot-anggotan gitu loh. Ada kadang ada kadang enggak. Apa Nggak ada harganya naik? Harga naik abis ini bahas ya. Kalau barangnya jadi langka sih. Barangnya jadi gak ada. Tuh. Terus kalau misalkan ngomongin butter merek lain, apa kemarin dia bilang? Kalau kata sales gue sih, gara-gara corona dan pada lockdown kayak gitu, jadi susah dapat pekerja di portnya. Jadi kontainer-kontainer pada ketahan. Yang kayak gitu gue juga gak ngerti sih, gue gak paham gitu. Cuman kita tuh bener-bener dapet surat dari perusahaan di Australia. Kan gue pakai butter Australian bulk butter. Kita dapet surat dari perusahaannya mengatakan bahwa mereka minta maaf dan karena itu labor shortage. Di sono. Jadi mereka nggak bisa ngirim gitu. Nah terus tadi lu bilang perusahaan supplier itu? Ya itu yang harganya naik. Jadi kayak waktu itu kan dia juga nih. Jadi harganya dinaikin sama karena supplier. demand-nya tinggi. Karena dia bilang demand-nya tinggi. Iya that's law dong. Lu gak boleh bete dong. Sebenarnya iya. Cuman kan anjing kayak. Enggak maksudnya gini nih. Kalau misalkan kita bicara cabe. Masuk akal. Yes, lagi lebaran selalu naik. Musim hujan nih naik nih. Daging, ya. Ini mahal nih cabai nih. Kalau butter itu kan barangnya udah ada sebenarnya. Stok. Gitu. Bukan kayak musim hujan gagal panen, nggak kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia bilang karena barangnya lagi langka nih harganya dinaikin, ya menurut gue kayak ya lu anjing namanya gitu. Emangnya kita sama-sama dagang gitu loh. Lu jangan gitu-gitu amat lah. Dan naiknya dari 210.000 jadi 280.000, dapat 3 juta. Kemarin tuh gini ya. Kemarin tuh gue lagi di luar kota, terus ya pokoknya dia nggak dapet barang, terus kayak nitip beli sama gue karena gue masih dapet stok. Jadi tuh kayak si perusahaan ini tuh mainin with the same supplier. Iya. Cuma beda sales. Drama per supplieran nih. Beda domisili ceritanya Jakarta Utara, Jakarta Barat gitu kan. Jadi kayak si salesnya dia bilang ke dia kayak maaf kak udah kosong gitu kan. Tapi lu ke gue kayak ini nih Ci, jadi kayak kita nih dikasih tau sama bos-bos kita tuh gak boleh ngasih. Jadi gak boleh ngasih ke semua orang, lu boleh milih. Lu boleh milih, lu mau ngasih ke siapa. Kayak favorit lu tuh siapa. Nggak
gak berdasarkan kayak dia jajan berapa banyak, karena jujur gue gak jajan banyak-banyak banget gitu kan. Maksudnya gue bukan pengguna terbesar di Jakarta Utara, cuma mungkin Masa sih? Bukan, karena gue udah kenal sama dia lama dari zamannya gue masih di restoran. Mungkin dari situ kali ya. Iya. Terus gue yang kayak langsung chat dia yang kayak gue bisa dapat lu mau berapa? Gue mau 3 dus, gue yang gitu kan. 1 dus berapa kilo? 25 kilo. 20. Kemarin 20 ukurannya. Terus gue pesen akhirnya kayak gue pesen 5 dus, gue mau 2 dia mau 3 kan, nggak bisa dapetnya 3 dus, gue kirim dia 1 gue nyimpen 2 kayak gitu akhirnya. Gila hampir rebutan ya. Iya maksudnya kayak gimana ya, terus kayak gue akhirnya minggu depannya lagi gue mau nyetok lagi, gue sampai beli freezer buat nyetok si butter karena gue takut banget karena tahun depan bener-bener gak ada kabar kapan masuk dan gue nggak siap, dan abis Christmas Sincia masalahnya tuh itu ya kan. Dan gue udah mikirin namanya dan bakal pakai butter tuh banyak banget gitu. Gue nggak mau sampai nggak jualan itu hanya karena gitu kan. Terus akhirnya gue kontak dia lagi minggu depannya. Gue mau nyetok lagi 3 dus gitu kan. Oh sorry Ci kosong. Terus gue kayak lu yakin kosong? Gue bakal ngecek ke satu temen chef gue se-Indonesia. Gue udah sotoy lah kayak satu temen chef gue se-Indonesia gue tanya di grup gitu kan. Kalau sampai ada gimana? Iya gue sampai itu gue juga bilang sama dia kayak, mana kan lu ngomong sih ke sales lu zaman sekarang tuh udah berubah. Bukan kayak zaman dulu yang chef tuh saling gak kenal gitu loh. Iya. Zaman sekarang semua orang saling support. saling tahu gitu. Kayak ya kasusnya Ginchu kemarin. Iya. Yang lu bilang. Akhirnya gue ngecek ke si Novita. Kayak bantuin gue dong, coba tanya sama sales lu deh. Abisnya kemarin sebelumnya dia tuh pakai merek lain, dia pakai Lure Park. Terus dia ganti ke brand gue gitu kan. Jadi artinya dia udah satu perusahaan sama gue dong. Terus akhirnya gue suruh dia nanya sama salesnya. Please, maksudnya gue tahu lu belum butuh butternya. Tapi cek ombak aja, lu tanya sama sales lu. Ada gak barangnya? Ternyata beneran kosong. Terus di screenshotin kan chatnya sama dia. Gini kosong. Si ngehe ngasih harga beda 300.000. Maksudnya? Jadi gini, dia bilang sama gue. Harga butter yang gue beli waktu itu yang 3 dus yang gue bagi kali 1 dus. Harganya 2,3 juta. Dia dapat 2 juta. Dia dapat 2 juta. Gue langsung chat ke si sales gue yang kayak, lu sih anjir ya, kalau bisa sih kalian ngasih harga tuh nggak konsisten itu. Kalau lu beda kayak gini deh, maksudnya kayak kalau lu ngasih kayak perusahaan gede, let's say kayak Sari Roti harganya segitu, gue merem deh. Gitu ini kan. sama-sama ibaratnya UMKM lah. Iya, gitu loh. sebegitunya lo jauh banget lo 300.000. Gitu. Terus kayak aduh sorry Ci sumpah gue gak mainin harga, nanti gue akan angkat isu ini ke bos. Ya mungkin berarti benar, mungkin salesnya lu sama dia beda kali. Sama ya sales lu ya? Beda, beda domisili. Iya benar. Cuma maksud gue masa sebegitunya bisa mainin harga sih? Iya, yang mainin harga pasti kalau nggak tahu ya. Kalau gue jadi bosnya juga not happy gak sih kalau mainin harga begitu-begitu? Gue nggak tahu, mungkin jatuhnya gini ya kalau gue mau suzon gitu ya, mungkin bosnya ngasih harga kayak 1,8 suka-suka lu mau jual berapa, yang penting balik ke gue 1,8 sisanya buat lu. Nah, kayak sales mobil jadinya. Iya, itu gue setuju. Enggak, kalau yang lu omongin itu kejadian banget di bir. Dan itu banget. Bir bukannya satu multi bintang kayak dominan, maksudnya kayak orang tahu gitu loh multi bintang. Iya, contoh. Bir itu kan law-nya itu lu produksi, lu gak boleh distribute. Gimana? Lo harus perusahaan yang beda. Jadi multi bintang itu gak boleh distribute? Enggak, dia juga. Tapi gak boleh. Gak boleh perusahaan produksi, perusahaan distribute gak boleh. Perusahaan harus hire distributor. Third party lagi. Iya, distributornya juga dia juga. Gitu. Adanya iparnya lah. Iya, begitu juga. Namanya aja mirip gitu loh ya kan. Nah tapi yang case butter, yang ini kejadian itu di bir itu emang udah dari dulu cuy. Harga bisa beda, support bisa beda. Kalau bar kan mainnya support nih. Benar. Ya kan, lu beli 5 dus gratis 1 dus. Nah bar-bar kecil kayak gue nih, bar yang di Puri, itu apa susah nama barnya? Banget. Nama barnya Cheers guys. Nama barnya Cheers. Nama barnya Cheers. Nama barnya Cheers di Lipo Mall Puri. Itu susah banget dapat support karena quantity gue mainnya kecil gitu. Terus kadang khususnya produk-produk yang lagi gila nih, kalau itu Elvir itu, kalau di bar yang lagi gila banget demandnya itu angker leci. Angker leci. Yes. Jadi angker bikin rasa bir leci. Yes. Dan enak. Ya kan? Kan ada beberapa flavored beer yang kalau diminum nggak kayak ngebir. Ya. Yes, makanya nggak demen. Khususnya emang pencinta bir gitu, kayak kita kayak doyan minum bir nggak demen minum flavored beer. Karena nggak kayak bir. Nah kalau ini masih kayak bir, emang enak, produknya enak. Tapi bar kecil gua itu sering banget cuy, sold out. Banyak alasannya.
mau lagi kebanjiran lah pabriknya. Ya. Itu segala macam. Tapi kalau gua nanya ke barber yang keren-keren nih emang Dapet. udah aman-aman aja stok. Kenapa ya? Nah kayak gitu ya, itu emang yang kayak tadi mungkin. Duit adalah duit Nah, anjir. Ini juga kemarin gue sempat ya sama perusahaan itu juga tuh. Gue ngobrol kayak, kenapa sih kayak, kan gue gak ada PT, gak ada CV kan. Basically gue masih perorangan kan. Lu juga kan masih perorangan lah. Kalau perusahaan-perusahaan gede kayak gitu, mereka kan biasa kan kalau misalkan lu mau beli kan lu dimintain SIUP, dimintain SKDP segala macem. Iya. Basically alasan mereka itu kita nggak punya izin untuk jual ke B2C. Basically kayak gitu lah. Gue nggak ngerti lah teknisnya gimana ya. Cuman akhirnya kemarin gue sempet ngobrol sama sales kayak, ya lu tahu nggak sih kayak, maksudnya gue juga jual wholesale gitu loh. Gue jual ke restoran grup gede. Gue jual roti ke restoran grup gede dan gue jual roti ke modelan Yori, Lunch for My Husband, sandwich independen gitu loh. Dan menurut gue duitnya tuh lebih enak di situ. Lebih enak di pemain kecil daripada pemain gede. Pemain gede udah Nunggaknya lama. Kalau pemain gede biasanya. Lu orang tuh emang nggak ada kepikiran untuk kayak rubah. Oke lah gue tahu lu pada tuh main udah berpuluh-puluh tahun gitu loh. Cuma emang lu pada tuh nggak ada bos-bos lu pada boomer bos lu tuh nggak pernah ada pemikiran ya kayak zaman sekarang tuh UMKM tuh bukan lebih lah. Ngejalanin ekonomi. Bener. Iya. Gue setuju banget. Kenapa lu mesti ribetin dengan TCOP segala macam gini gitu? Gimana ya, gue beli, gue gak minta tempo dan gue gak akan pernah mau tempo kalau beli sesuatu. Gue selalu cash. Oh gitu? Selalu. Gue juga. Gue haram tempo sih. Karena semua anjir duit lo gak jelas jadinya. Gue mendingan kayak oke, walaupun cuman segini tapi ini bersih. Kalau gue tempo sih karena cash flow-nya lebih enak lihat. Ya itu tergantung cara manage masing-masing lah ya. Kalau gue mendingan, kalau emang duit yang emang harus keluar, gue keluarin mendingan. Jadi ntar di akhir bulan gue tutup buku, angka gue segini gitu loh. Gitu. Itu yang gue nanya ke dia kayak, dia dan sales ini pun juga, iya gue juga merasa begitu. Gue juga bingung kayak kenapa sih gak berubah kayak apa namanya. Ya apalagi kalau lagi pandemi gini kan justru UMKM yang lagi merajalela gitu. Iya kayak gue bilang sama dia, lu lihat lah gue belanja banyak sama lu. Ya untungnya lu bantuin gue supaya gue bisa beli gitu loh. Cuma kayak kenapa sih seribet itu gitu loh maksud gue. Iya tapi ujung-ujungnya tuh menurut gue yang lu tadi bilang itu make sense. Misalnya bosnya bilang harganya segini, yang penting ini. Kayak lu jualan ruko, lu kayak jualan mobil. Biasa begitu kan. Kayak agent. Jadi dia dapat diskon cap gitu, markup cap ke dia. Soalnya nih salah satu sales gue nih, itu kayak, ya gue gak usah sebutin bir apa lah ya. Yeah. Tapi bir ini sold out mulu nih. Kadang sold out, kadang mesen gak datang barangnya. Misalnya gue pesen brand A, B, C, D. Oke. Brand A gak datang, brand C gak datang, katanya sold out apa gitu segala macam. Gue bilang kayak bro, gue gak pernah ngutang lebih dari yang seharusnya men. Pembayaran gue tuh bagus biarpun lagi pandemi loh. Gila-gilaan ngaturnya gue bilang kan. Terus kadang dia bilang gak apa-apa. Ada nih di mobil gue tapi lu belinya cash ya. Ngerti gak? Kadang-kadang main begitu kalau bar men. Kalau itu kan sudah jelas banget dianya aja yang brengsek kan. Iya. Mau memanfaatkan. Benar. Gitu lah. Yes. Iya jadi ngomongin ini kita. Iya, jadi ya politik persupplieran ini lah gitu. Iya tapi pelajaran ini tuh kalau dulu gue di Paris itu kan supplier ada yang kita ke pasar ada yang datang kan. Benar. Khususnya sayur nih. Iya. Sayur karena apa ya volatile gitu cepet rusak kan. Itu kalau di sana tuh ya yang punya farmers marketnya atau yang punya supplier yang ngiter naik mobil gitu lah. Oke. Selalu dijamu kalau nyampe restoran. Biar restoran gua yang gua kerja itu pertama. Dapat first produce. Yes. Kayak di film Ratatouille. Iya, yes, exactly. Kayak di film Ratatouille. Iya, tapi gak kasih duit. Iya. Kasih bir, makan apa gitu segala macam. Biar make sure pertama kayak ngopi dulu, apa dulu kayak gitu. Ada seninya juga guys kalau punya bisnis. Dan seni kayak gini tuh gak bakal lo dapat di culinary school sih. Enggak bakal dapet. Negosiasi sama supplier. Iya gak bakal dapet. Kayak kontok-kontokan dia tuh gila loh kalau ngomong supplier. Kayak cinci mangga dua anjir. Sumpah gue ngeliat, wah gila nih orang. Dia tuh suka ngajarin gue, Yos. Dia manggil gue Yos pakai Y. Yos tuh harusnya ngomong gini. Ngehe lo kira gue belum ngomong. Gue screenshot gue yang kayak. Ngomong apa? Ya kayak gue bilang kemarin kayak. Lu kasih tau lah kalau sekarang tuh beda sama zaman dulu. Sekarang tuh chef tuh udah kenal semua. Masing-masing tuh nanya. Mungkin zaman dulu kan sales bakal bilang kayak,
Tapi jangan ngomong-ngomong ya temennya ya gitu loh. Ya kayak gitulah. Ya ada lah beberapa hal yang gue diemin juga. Yang gue keep a secret for myself juga ada Ya gitu. memang. Cuma kalau gue ditanya, gue pasti jawab. Cuma gue gak akan ngomong, gue dapat batelus gini. Gue gak bakal ngomong. Kalau misalkan lu tanya gue, dapat batel di mana? Gue bakal ngomong. Gitu. Dari sini silakan coba gitu Benar, jatuhnya. benar. Masa lu gak bukain jalan buat temen lu sih sama-sama dagang. Kalau misalkan lu mau gitu nitip kan. beli gue beliin kok gitu. Iya. Kalau gue bisa dapet titip boleh titip gitu. Wow, what a good Ya, cuma kan gue harus, culture ya. Ya satu hari kalau gue butuh bantuan dia juga. Iya kan, maksudnya kayak ini karma baik lo aja, lo tabung dari sekarang gitu loh. Yes, setuju. Apalagi kita dagangan juga beda market ya, benar. nggak saling makan gitu loh. Benar. Ya nggak kayak dulu, tapi dulu gue pernah kerja kok di bisnis yang lu either with me Or against me. or against me. Oke. Pernah kayak gitu dan gue yakin lu juga pernah juga. Gue sekarang pasti. culture-nya udah berubah sih. Hmm. Udah jauh berubah lah. Oke. Gitu. Nah terus kita deh bertiga dari zaman corona berapa sih tahun? 2 tahun yang lalu. 2020. 2020 corona ya, 2020 awal kan kita bertiga switch kerjaan nih, pindah, ya kan? Jadi ya gue jadi do podcast, lu berdua jadi baker. Lu bisa dibilang baker gak sih? Enggak. Gue mah kagak ada Jual apa-apa roti ya. manis, Iya, roti random lah gue mah. Bukan kayak, maksudnya baker tuh kan kayak bener lu ngerti science-nya. Terus lu ngitung resep tuh pakai percentage ya. Iya. Lu suruh ngitung gue kayak itu persentase cairannya berapa, kagak paham. Pokoknya gue ngarang, kalau gue tipenya rasio main ngarang bebas. Gue gak bisa ngitung persen, gue basically gak bisa ngitung aja orangnya. Jadi gue coba sampai bener. Bukan yang kayak berdasarkan logika kayak, oh ini yang masuk akal. Kalau misalnya, maksudnya kayak apa sih, kayak lebih tinggi. Adonan lebih basah. Lebih basah, kering, jadinya ya. gimana. Enggak, tapi Gue kan gak paham. Roti kalian berdua kan beda jauh kan. Pada dasarnya roti mah sama ya sebenarnya. Oh gitu. Iya. Pada dasarnya mah sama. Enggak, mungkin lu cuma 4 ingredient. Kalau gue tuh kayak 7. Ya. gitu tau Ya gak? beda. Ya mungkin Iya beda. gue pakainya Dia kan main air. isi. Kalau dia tuh mungkin lu market Indo tuh lebih familiar kali ya sama roti lu ya. Lebih gampang. Gak juga. Maksudnya kalau misalnya kayak mungkin dari tekstur rotinya orang kayak, oh iya cocok karena lembut. Yang kayak gitu tau gak sih, bukan crusty, Iya, crusty tapi kan bread kan. Roti lu kan mirip kayak orang bilang roti manis dulu Benar, gitu. benar. Iya benar. Iya kan? Kayak Tapi isiannya, lu tau gak sih kayak roti coklat. Gue tuh dikomplain berapa kali, Kak coklatnya basi ya. Asem kan Asem. soalnya. oh gitu. Emang iya coklat gue asem kan, 60% dark coklat, 60 gue dulu pakai 70 gue 70 dikomplain lebih asam lagi. habis-habisan. Heeh. Jadi kayak lebih kayak rasanya, bukan dari rotinya. Jadi kayak maksudnya kayak lo harus bisa balance lah. Kayak lo harus nawarin sesuatu yang kayak lebih di luar nalar orang-orang yang jajan sampai tapi juga kayak kasih zona nyamannya juga gitu loh. Ya kalau nggak pakai coklat manis aja kalau gitu. Gak suka. Itu juga gue udah implementasikan. Kayak gue beli Valrhona sekali. Jadi gue bikin peno coklat pakai Valrhona. Komplain kan? Bahkan gue gak jual akhirnya. Karena gue makan, akhirnya gue bikin satu pakai Valrhona, satu pakai tulip. Gue sama Laura makan berdua. Udah tulip aja. Iya, exactly. lebih rakyat gitu rasanya loh. Kayak ngapain lo bela-belain. Yang ngerti Valrhona siapa sih? Kita doang. Betul. Berapa gitu Gak loh. semua orang menghargai rasanya. Benar. Betul. Actually ini ya, yesterday gue ketemu Mbak Ade gak sengaja. Mbak Ade Putri. Iya. Itu dia bilang kayak gitu juga. Kalau dia lagi ngomong biasa lah suka ngomong kayak ngasih tahu information gitu kan. Terus si Mbak Ade bilang lu kalau bisa bikin bisnis, kalau lu idealis gitu tuh, lu scale up-nya bakal susah. Karena Benar. idealis itu yang tahu ya lu Dan market Gua- niche market lu gitu loh. foodies, ya kan teman-teman lu yang ngerti masakan lu, tapi Benar. makan orang Indonesia pada umumnya belum ngerti tuh Belum kayak sampai. Valrhona gitu Benar. segala macam. Tapi harus balance lah. Maksudnya kayak menurut gue lu kayak tetap harus tawarin sesuatu yang beda. Atau kayak at least lu mengedukasi. Tapi juga tetap harus ada kayak amannya. Jadi mungkin kayak roti lu tuh beda tapi isiannya aman. Benar. Kalau gue Kayak- tuh isiannya beda, rotinya aman, medianya aman gitu loh. Atau kan lu jadi gak ngejual apapun kalau kayak gitu. Kayak itu cuma buat pride lu doang yang menurut lu enak gitu kan. Tapi menurut orang lain gimana? Iya, kalau dia kan ya ada yang original apa segala macam, terus ada yang kadang Korea lagi ngetren ada gochujang gitu yang kayak begitu kan. Iya, kok gue dulu pengalamannya dulu waktu gue jual kue di sini dulu ya gue tes. Awal gue pakai Valrhona, Oke. pure Valrhona gitu. Nggak pernah dikomplain asam, nggak pernah apa. Terus tapi gue ngetesnya satu orang pertama kali gue dapat satu orang order 2 orderan. Terus gue ngetes di mana gue satu pakai Valrhona, satu pakai tulip. Semuanya. Gue nanya gak ada yang komplain. Terus gue nanya ada bedanya gak? Dia bilang karena dia makan, gue tahu dia makan dua-duanya Iya. gitu buat acara di rumahnya gitu. Gak ada aja.
enak Sedih banget, dua-duanya gitu kan. anjir. Iya, padahal beda harganya Jauh. jauhnya setengah mati. Ya di situ gue langsung belajar kayak, oh iya, why kalau begitu kenapa gue pakai ini Iya. gitu loh. Mm. Gimana, how you guys Itu juga find the balance itu gitu? juga satu seni sih, kayak satu seni yang lu nggak bisa belajarin di culinary school kayak. Kenapa sih lu ada apa sih sama Enggak, Dia culinary? benci banget sama sekolahnya di Singapura Gue tuh juga kayaknya. sekolah, maksud gue kayak Iya, enggak, maksud gue Jocelyn gue baru ngedit video Jocelyn loh waktu acara Maksudnya juga- reunian sekolah gue itu. supaya kalau Banget pinternya. orang-orang yang maksudnya kayak anak-anak muda yang masih di culinary school dengerin ini kayak aware kalau yang harus lu pelajarin di culinary school tuh nggak cuma masak doang, Yes. tapi kayak di Indo kayak seni untuk turning something ordinary into extraordinary itu penting gitu loh maksud gue. Contohnya kayak Valrhona sama Tulip tadi, understanding kayak market tuh maunya apa, jangan idealis. Iya. Bukan berarti ini dari tadi suara Tokopedia Lu tuh siapa katanya sih udah yang belanja? silent. Kampung. Oh belum ternyata. Nah, kontak Tokped lu suruh endorse lu. Begini loh. Lanjut. Ya gitu. Tapi gue lupa ngomong apa. Gimana tadi katanya harus turning ordinary into Ya, itu satu. Extraordinary. Karena yang gue pandang sih kayak ya anak-anak baru dulu pengen pakai, coklat paling bagus, butter paling bagus, tepung paling bagus kayak gitu. Ternyata di slap sama reality market sini kayak gak laku. Terus dia bete sendiri malah jadinya nyalain market. Oh goblok lah orang Jakarta gak ngerti. Ini ngomongin siapa lu ngomongin ya? siapa Ngomongin nih? siapa sumpah? Demi Allah gue gak ada ngomongin siapa-siapa. Sumpah. Familiar. Sumpah. Market Jakarta goblok. Ngapain gue nurunin standar gue? Kayak gitu. Ya, maksudnya kayak Judul podcastnya itu kali ya. yo Ngapain gue nurunin Jakarta standar gue? reality check men. Kayak gitu loh. Sebenarnya kayak lu nya aja kurang jago sebenarnya gitu. Maksud gue. It's not about kayak the cooking gitu kan. It's business sense lah. Business sense. Benar. Iya, tapi I think sekarang udah mulai shifting lah. Kalau sekarang udah kayak yang bisa appreciate, the quality ingredients and the education and the story behind food. Bukan food blogger. Siapa? Itu udah lebih banyak daripada yang dulu. Contohnya apa? Marketnya August gitu. Yes, Okay. exactly. Ya, Kayak pengikut tetap sih itu. menurut gue kayak kalau August restoran kayak August udah ada di Jakarta, it's telling something yang menurut gue really encouraging Benar. buat chef-chef kayak kita Benar. gitu loh. Karena kalau dulu hitungannya nih kalau kita semua baru balik dari luar negeri pengennya buka kayak August dong. Benar. Iya kan? Benar. Bener kan? Masih idealis. Bener kan? Very idealistic, kitchennya di show, gitu, it's a beautiful kitchen, serving good food on a casual atmosphere, rame, full mulu, uang jalan. Terus chefnya dapat cult of personality gitu. Iya. Ya kayak gitu kan. Chef Hans. Iya kan, tapi kita semua tidak ada yang berani buka itu. Benar. With the, of course right reason. Kalau enggak mah ya susah banget Ya. kalau buka gitu. Tapi it's showing something kan. Ya. Terima Iya. kasih sudah membukakan jalan Iya. untuk yang lainnya gitu kan. Iya, gue bilang kok waktu seminggu sebelum buka gue Lu udah makan di sana? Udah. VIP langsung dapat Emang bookingan. Regency Radio Podcast. Yes, itu plusnya. Ya gue bilang, gue sih nungguin lu buka karena kalau lu amin lu sukses, gue akan ngopi konsep lu. Gue bilang gitu, gue akan buka something similar, which is it's everybody want sebenarnya gitu. Ya, dan kita nggak akan kayak, maksudnya kita nggak akan lupa untuk kredit lu, karena Oh lu iya udah dong. bukain jalan buat kita yang selama ini jatuhnya kayak kita terlalu takut, Nah, kita kayak takut orang-orang nggak ngerti, jatuhnya kayak mereka tuh kalau orang nggak paham mereka juga kayak oh ya udah it's just not for you, mereka bodo amat kan. Kalau kita kan kayak modalnya nggak kuat, masalahnya anjing kayak gitu tau gak sih? Ya gue juga nggak tahu modal mereka kuat atau enggak, tapi mereka at least kayak mereka punya nyali lah. Iya, Mereka tuh di itu. situ. Iya, nyalinya sih gila sih menurut gue ya. Menurut gue ya. Crazy. Ada mau nambahin poin apa? Kan diem-diem aja gitu. Enggak sih, gue ngelihatnya kayak ya kan gue juga ngelihat mereka struggle-nya dari pandemi kayak apa Oh ya. my god. Gila sih, dari jualan Hebat. sourdough, jualan burger, Jualan es krim. jualan babi. Ya. Ya hebat sih. Mm-mm. Emang ya they deserve it gitu loh. Mm-mm. They deserve all the success in the world sih menurut gue. Yes, semoga Benar. sukses. August kalian harus coba guys. Iya. Jangan lupa juga cobain Nusrala sama Real Breaking Bread. Oh gitu ya, jangan lupa jualan ya. Oke, sebelum ke shift tadi konversasinya gue mau nanya nih kita bertiga, kan gue podcast.
Lu jadi bakery, dari chef owner, lu jadi ya bakery juga sekarang. Kayak bingung gitu Jadi bakery gak ya? chef. Terus gimana, nyesel gak jadi business owner? Kagak. Meninggalkan kenyamanan. Iya, capek sih. Capeknya sih enggak cuma capek. Capek tapi at least capek buat diri sendiri. Benar. Kalau Yes. dulu lu tuh kayak mati. Lu capek lu buat orang. Lu capeknya Iya. sama lo masalahnya. Capeknya Nggak sama, beda. betul. Tapi bedanya sekarang mungkin kayak lu bener-bener kayak take it personally. Karena ini Dan bisnis ini punya lu, tabungan lu. Iya. Kayak kalau orang komen tuh bener-bener kayak anjing kepikiran. Kalau dulu kayak afak lu aja yang bego. Kayak gitu gak sih mikirnya. Kalau sekarang kayak bener-bener kayak gak bisa tidur. Kadang gue bisa nanya ulang-ulang. Bener gak ya keasinan? Bener gak ya kemanisan? Bener gak ya maksudnya coklat gue harus gue ganti gak ya? Atau gue harus tambahin gula? Yang kayak gitu. Kalau dulu jatuhnya kayak ya lu aja yang gak kelas gitu loh. Capeknya mungkin mental bukan fisik kali ya. Fisiknya mah sama gitu. Kalau dari segi income gimana sih? Kalau kalian view-nya? Menurut gue sih better. Oke. Jangan ngomong-ngomong gue lah kalau Titik. soal income. Kan gue udah sering ngomong. Udah bagi duit berapa kali ya? Enggak, tapi maksudnya kayak Nah, tapi khususnya lu, Jos. Lu kan ada di position yang kayak very nice gitu position. Iya. Gue gak tahu gaji lu berapa ya dulu, Iya. tapi kan Gue kayak tahu berapa. sebut ya nih. enggak, tapi gini loh maksudnya kayak kerjanya sama capeknya dan basically kayak gue ngerjain workloadnya juga sama kayak maksudnya kayak di luar bakery karena gue dagang 3 hari seminggu kecuali Natal ya gue sebisa mungkin kayak gue dadakan aja gue buka PO hari Selasa silakan order gitu. Cuma maksudnya kayak kalau normalnya gue jualan cuma 3 hari. Gue waktu kerja di kitchen cuma 5 hari. Gue punya 3 hari off. Gue bisa consulting gitu loh kayak megang-megang resto atau kayak jual-jual resep. Dimana kalau dulu waktu gue masih kerja di perusahaan yang lama, gue disuruh ngerjain restoran orang, produksi dan juga bikinin resep. Itu semua bos gue yang dapat duitnya. Ya. Gue gak even dapat 1% atau 0,5% dari yang dia dapetin gitu loh. Jadi gue mikir kayak, anjing gue yang kerja lu cuman kayak jatuhnya ngelobi doang. Kalau ngelobi ya gue gak bisa bilang gue jago ngelobi sih. Gue gak bisa ngejilat orang masalahnya. Cuman kayak, apa ya maksudnya gue gak nyesel gue pernah kerja di situ. Dari situ gue banyak dapat klien. Kalau lu gak jago ngejilat orang, cowok lu kasihan dong. Apa sih anjing gak jelas. Apa? Goblok. Nggak, tapi maksudnya kayak udah pasti duitnya sekarang ke gue semua. Ya jadi lu yang capek tapi duitnya seenggaknya. Iya dan maksudnya gue harus belajar manage waktu juga gitu kan. Antara dagangan gue jangan sampai dagangan gue drop hanya karena gue pengen duit yang ke pribadi gue instead of ke usaha gue. Kayak itu semua. Maksudnya gue misahin gitu loh duit pribadi sama duit usaha. Iya dong, harus Iya kan? dong. Dan jatuhnya gue gak makan profit dari duit usaha gue. Karena gue pengen kayak, andai kan suatu hari gue harus beli sesuatu gue gak mikir. Karena duitnya selalu ada. Atau andai kan suatu hari gue harus buka kayak toko gitu kan. Atau Amin. Amin, doain dong ngentot. Amin. Gue begini ya. Aminin gue, lu tau gue buka sebelah lu. Iya tapi kayak, Gue begini, amin. Ya gue diem aja. enggak, tapi maksudnya kayak, gue gak pengen makan dari situ karena gue pengen kayak, gue punya motivasi di luar situ. Kayak di 3 hari off gue itu kayak, gue harus dapet penghasilan dari sono gitu. Dan apa ya kayak jatuhnya ya hidup gue nyaman cukup sih, so far cukup banget dibanding kayak dulu juga cukup banget jatuhnya. Kalau dulu kan stabil ya, gue mikir nggak mikir, usaha kagak usaha dapat duit, yang penting gue show up aja di tempat kerja dan gue manage anak-anak gitu kan. Tapi kan maksudnya kayak nggak perlu otak juga kalau kayak gitu. Kalau sekarang tuh kayak bener-bener ya restoran baru, demand baru, konsepnya beda ya gitu. Oke. Tapi at least buat diri gue sendiri, nggak buat orang lain. Itu aja. Lu gimana Ri? Podcast tuh bikin duit gak sih? Itu pertanyaan banyak orang gue yakin. Smooth banget masuknya. Masuknya smooth ya. ngomongin duit. Maksud gue kan, Ya kalau gue sih belum pernah nyombong duit kayak lu. lu harus dong kali-kali. Biar gak dikira orang miskin. Iya. Podcast bikin duit apa enggak? Podcast kalau dari YouTube itu bikin duit sebenarnya. Berapa? Tapi dikit banget. Oke. Dikit banget. Apa yang penting gak minus. Iya, gue bukan ya. Gue kemarin pertama kali gue bikin transfer. Jadi YouTube itu AdSense itu baru bisa ditarik kalau $100, which is 1,3 juta. Ya. Lu bikin YouTube channel, lu harus punya, mau jadi duit lu harus punya AdSense account. AdSense punya Google. AdSense itu bisa dibikin kalau nggak salah 1.000 subscriber dan 4.000 watch hour. Oke. Udah dong, udah lewat dong. Udah lewat. Keren. Itu yang susah tuh 4.000 watch hour. Oke. Yang susah. Kalau Lu gak bisa kayak dari laptop lu sendiri kayak ngulang-ngulang. nggak bisa, On anjing. replay Nggak gitu. kehitung, nggak bisa. Tapi Dari satu account gak bisa gitu ini. nggak bisa. Oke. Yang ngatur semuanya Google.
Oke. Bukan kita. Berarti 4.000 watch hour tuh lu mesti upload video banyak-banyak. Yes, dan ada dia ada kuotanya gitu. Oke. Kalau misalnya lu tahu kan kadang lu ada video YouTube yang misalnya ada 35 juta view. Gitu, view-nya jutaan, tapi channelnya cuma 5 video, uploadnya 5 tahun lalu, itu di-deactivate pasti. Oke. Kenapa? Karena harus konsisten, Jadi itu masih peraturannya. Oke, Lo harus ngepost ngepost melulu Oke. gitu. Gila, Terus, berarti Deddy Corbuzier tuh AdSense-nya berapa ya sebulan ya? nah kebetulan Deddy Corbuzier tuh jarang banget pasang iklan ya. Banyak yang gak pakai iklan kan. Iya, Gue sih, dia banyak yang gak pakai iklan. gue gak pernah harus nge-skip iklan sih. Iklan YouTube yang gak gue skip cuma iklan lu doang anjing. Gak pernah gue skip, gila. Terima kasih, Pak. Terima Gak kasih. pernah gue skip iklan lu biar kata 30 detik. Aduh lama banget. Anjing. Gue gak milih iklannya. Ya anyway, kita setahun lebih dikit kita nyampe 1.000 subscriber. Terus ya ini 2 tahunan kita udah goceng nih. Oke. Gitulah. Tapi waktu pertama kali AdSense itu begitu lu sampai $100 lu baru bisa tarik. Sebelumnya gak bisa. Oke. Gitu. Nah waktu reach pertama $100 itu deket-deket mau 2 tahun. Baru dapet tuh $100. Itu 1,3 hitungannya lah. Ya tapi kan ini aja udah berapa. Iya. Gitu kan. Tapi di sini kan tujuan lu kan bukan buat ngejar duit loh. Bukan, Iya. bukan. That's the point gitu loh. Kalau mau nanya podcast ada duitnya nggak ada. Atau at least belum. Jangan Belum bilang ada. nggak. Ya, Belum belum ada. belum gitu ke kan. situ. Tapi juga maksudnya tujuan lu dari awal bikin podcast juga bukan itu karena lu punya bisnis yang ngasilin uang gitu kan. Iya, hopefully. Dan ini kan bener kayak lu pengen bikin media di mana kayak semua orang yang paham dan tidak paham pun bisa kayak memahami dari sini. Makanya lu juga selalu ngajarin kita untuk ngejelasin ke audiens lu. Iya, exactly. Iya kan? Iya, bukan. I mean semua orang bikin something pasti mau duit lah. Kalau enggak bullshit kalau gue bilang. Tapi itu enggak mesti Bukan kayak yang priority utama. lu. It's Ya. not the priority Yeah. gitu. It will be nice and we are trying hard to get there yang Yeah. bisa menghasilkan, of course gitu. Tapi kan ada prosesnya lama gitu kan. Gue nggak bisa. Ya gue siapa sih kasarnya gitu loh. Ray Jensen Radio Podcast. Oh iya. Enggak maksud gue kalau misalnya gue artis yang followernya banyak, selebritisnya mungkin beda ceritanya podcast gue sekarang. Ngerti gak? Lu kurang Maksud konten kontroversial mungkin. Iya. Kan lu harus ngomongin agama, Iya. politik. Kan kemarin udah. Ya lu sebut Waduh. suppliernya itu. Nanti gue gak disupply lagi masalahnya. Soalnya Masih udah butuh, ngomongin masih butuh. jelek guys. Begitu dia normal lagi, minta Butuh. lagi. Enggak jatuhnya. Kita jatuhnya kayak kita apa ya. Kayak gimana pun juga. Cuman dia yang bisa ngasih kita barang yang Benar. oke dengan harga yang murah. Setai-tainya dia kita masih butuh dia lah. Yang tai, Yes, of course. sebenarnya yang tai bukan perusahaannya sih. Salesnya yang tai. Salesnya cuma didikte. Iya bener juga. Yang ngajarin salesnya siapa? Kalau misalnya bos bilang ngejangan kan, tapi salesnya nggak mungkin ngelawan. Yang orang tuh sistemnya. Sistemnya. Sistemnya iya. harus lebih baik sistemnya begitulah. Anyway, podcast gua tidak menghasilkan duit tapi dari orang nonton podcast gua tuh ada yang jadi klien konsultan. Oke. Oh lumayan. Gitu kan. Ada yang gara-gara podcast gue kemarin diajakin jadi moderator di IDFest. Oh ya benar. Ya kan, ya itu kalau gue nggak bikin podcast kan nggak mungkin. Benar, Ya, benar. itu Ya kan? ngebuka jalan lu ke yang lain. Yes. Nggak direct waktu di sini. Di IDFest gue ketemu orang, gue juga mau buka bar tahun depan gitu contohnya. Terus ke Jakarta Desert Week ya lu kalau gak salah. Yes, ke Jakarta di Ketemu teman lama, Iya. foto-foto. Sebut teman lamanya. Wah. Brengsek. Kok dia gak diajak sih? Ray? Padahal kan dia se-influensial itu. Sun. Iya. Oh, Alhamdulillah. nanti tonton. Kita share Alhamdulillah. semuanya. Iya, Teman Sun, lamanya Sun. Ray. Alhamdulillah. Anjing jangan dong ntar di IG dikira gue ada Gak apa-apa kan kontroversial. Yang penting kan. Nggak ada kontroversinya apa-apa. Gila banget. Oke. Ya kayak begitu. Jadi belum, kalau podcast sendiri belum. Kita lagi work hard towards that. Tapi dapat ngebuka pintu baik banget lah. Ya, yang At penting least. itu. Gitu lah. Dan Intangible duitnya lah ya. ya. Duitnya intangible. Ya hopefully guys. Jadi intinya jangan di skip iklannya. Benar. Ntar kalau misalnya semua orang kayak nge-repost story-nya, captionnya itu, tulisannya jangan di skip please. Dan nothing makes me happier. Kalau dulu waktu di kitchen kan ada feeling happy. Kalau orang nambah makanan lu, gila enak banget Thank you, makanan chef. lu. This is Thank you very chef. good. Iya, kalau Iya. mau manggil keluar komplimen gitu kan. Itu kan happy banget. Kalau di podcast gue nggak pernah ngerasain lebih happy, malah lebih happy dari itu gitu loh. Ada orang yang kayak nanya gue, thank you banget udah bikin konten podcast F&B. Gue nggak mampu sekolah masak. Benar. Gila.
Dia bilang yang paling gila, yang paling kena ke gue itu. Ya. Jadi ada orang tinggal di Maluku. Ya kan, terus dia DM gue, dia bilang thank you banget udah bikin podcast F&B. Gue mau belajar, gak bisa. Dia tuh dulu sekolah masak di Anhai. Oke, Bandung. Ya, di Bandung. Itu bisa sekolah masak. Tapi waktu lagi sekolah masak dia cerita. Jadi waktu dari sekolah masak, bisnis keluarganya di Maluku itu bokapnya sakit, dia harus balik bantuin. Jadi dia gak punya opportunity buat kerja. Gitu. Terus dia bilang, kalau tamu-tamu di podcast lu tuh ngimpi kerja di luar negeri lagi gitu. Pengen balik ke luar negeri lebih enak, lebih di-appreciate whatever. Dia bilang, gue ngimpi chef kerja di Jakarta. Dia bilang. Gila. Gue sampai mimpi-mimpi kerja di Jakarta, kerja di Bali. Dia bilang. Tapi mungkin gue jatuhnya gak dia bisa. lebih seneng kerja di Maluku kali, orangnya gak banyak bacot. Di Jakarta semua orang ngerasa kayak, anjir gue yang paling paham. Sotoy, lu emang udah pernah kesana lu? Gak tahu, gak pernah. Tapi sih orangnya humble gitu loh. Maksudnya kayak orang sendiri. Dan lu masak masakan yang kayak memang masakan tradisional mereka. Lu buka aja rumah makan gitu loh. Lu di Jakarta lu berusaha ngajarin orang yang ngerasa lebih pinter dari lu. Cengli, itu Iya berasa gak? banget khususnya kalau lu buka restoran Indo kayak gue. Iya kan? Iya. Kayak, ini gak kayak gini. Emang siapa yang bilang gue otentik? Iya kan? Emang siapa yang bilang gue berusaha untuk kayak jadi otentik? Kenapa lu jadi ngajarin gue ya? Lu seneng gak seneng gitu. Maksudnya kayak, ya gitu lah anjir. Gue kadang suka kesel aja sih. Maksudnya kayak, Ya lu kalau mau ngomongin komplainan tamu mah bisa sampai pagi kita bro. ya apalagi ibu-ibu sasakan. Iya. Ya. Kalau ya anyway itu orang bilang katanya thank you banget. Jadi gue bisa belajar juga gitu Ya. loh. Nah ya itu yang buat gue semangat gitu loh. Kalau Dari duitnya mah belum ada. omongan-omongan tamu lu dia bisa belajar. Iya yes. Ya banyak ya yang Banyak. yang nonton podcast lu gak pernah skip episode tuh banyak ya. Banyak. Thankfully kayak waktu itu kita pernah dilihat juga sama perusahaan yang mau waktu itu podcast kita sempat mau dibeli sama satu perusahaan. Wow. Spill dong, spill. Jangan. Oh jangan. Siapa tahu masih ngerembukin ya. Oke. Tapi waktu itu kita tolak Beli aja, karena waktu bagus. itu masih early. Waktu Oke. kita baru mulai. Tapi sekarang mau nih kalau ditawarin. Enggak belum tentu. Tergantung tawarannya. Tapi 2M lepas gak 2M? anjing. Bukan itu poinnya. The point is dia bilang kita mau beli podcast lu, kita tertarik. Dia bilang karena podcast lu itu loyal. Iya. Gitu, yang nonton tuh loyal. Jadi Bener. eventually if you make it gitu ya bakal bagus banget. Dan Karena tamu lu juga curated. Kan? iya, kalau loyal itu dilihat kalau di YouTube, nih gue jadi ngajarin sotoy banget ya. Apa, Padahal apa, subscriber apa, Jadi goceng. saya suhu. Jadi watch time, durationnya berapa persen, itu yang paling penting. Misalnya video lu 10 menit, Udah total 10 menit gitu. iya kalau Sampai kita, habis. iya nggak semuanya, kita berapa 40%? Iya 40% dan itu bagus banget. Iyalah. Gitu. Jadi kalau misalnya sejam yang nonton, ya lu satu orang nonton itu 40 menit, itu ya udah bagus banget dia bilang. Gue gak tahu itu bagus apa enggak, gue kan gak ngerti gitu kan. Ya tapi di atas 60% gitu loh jatuhnya dari yang. Yes, jadi itu yang menarik ya. Berarti kan seenggaknya we are on the right track. Ya. Ya kan, doain aja guys. Doain. Amin. Mm. Jangan lupain kita-kita aja kalau udah gede. Amin, Gitu. amin juga itu. Ini lu udah ngonten berapa kali di sini? Oh, baru 3 Udah. kali gue. Ini udah 5 Lupa kayaknya berapa nih. Ya udah tahun depan. lagi Orang-orang udah bosen. Enggak. Malahan podcast kita dulu pernah. Jadi ada teman gue lagi lagi ngambil S3. Oke. S3. Kebetulan pariwisata. Terus kayak salah satu podcast gue dijadiin tema topik itunya pembelajaran. Wow. Gue actually punya temen ya di Bandung. Nah. Dia dulu sekolah masak sama gue. Tapi dia sekarang udah enggak di bidangnya lah gitu kan. Terus waktu gue ketemu dia kayak 3 minggu lalu, sebulan lalu gitu lagi di dimsum kan. Terus kayak kita ngumpul berlima. Jadi ada salah satu temen yang lain tuh kan nanya sama gue, Jose lu tuh kerja tuh jamnya gimana sih? Dia tuh nyaut, lu tuh gak nontonin podcastnya Jose J.K. Jensen ya? Dia tuh kan udah ceritain, dia tuh split shift tiap hari Jumat. Gue yang kayak lu nonton. Ternyata walaupun dia gak nge-repost dan dia gak komen langsung ke gue, ternyata kayak ya temen-temen gue yang random itu actually beneran nontonin. Temen gue juga kadang nge-share di grup kayak lagi nontonin Jose. Yang kayak gitu, kayak konten lu tuh menarik. Karena beberapa dalam, tapi juga lu berusaha ngejelasin ke orang dimana kalau orang gak paham tuh kayak gak ngerasa outsider. Waktu itu ada temen gue mau bikin podcast juga, baru mulai. Terus gue nanya topiknya gimana. Lu pernah ke podcast siapa?
Iya. Iya. Siapa? Apa namanya? Siapa? Nggak apa-apa bro. Gue lupa namanya. Aduh goblok. Anjing. Gue lupa nama podcastnya, tapi dia tuh teman SD gue dan dia Oke. teman Oh, itu gereja. teman SD lu. Itu teman SD gue dan dia tuh teman gereja gue. Gue udah lama banget gak kontak sama dia. Masih Terus lanjut dia gak sih? kayak, hah? Masih lanjut gak sih? Gak tahu. Nah ya itu masalah Tapi dia kayak konsistensi. waktu dia kontak gue, besok kayak dia mau ngebahas soal F&B. Terus gue gue nanya, maksudnya sebelumnya kontennya kayak apa. Terus gue tonton kan kayak misalnya dia bilang, oh pemilik ayam geprek ini dan atau pemilik usaha ini. Terus gue kayak, Ya gue udah sempat lihat juga beberapa. Iya Itu bukan kan? podcast F&B juga kan? podcast Yes. F&B. Yes. Tapi kalau dia tuh kan kayak apa ya? Karena dia memang dari industrinya, dari bidangnya. Oh dia bukan? Dia bukan. Oh Suli. Gitu. sulit. Makanya gue langsung gak sih podcastnya Ray Jensen. Oh. Kayak lu coba kupas. Terus dia komennya cuma satu. Hmm. Dalam banget. Takutnya audiens gue gak dapet. Dalam banget mentok. udah mentok bang gitu kan. Cuman kayak dia bilang bagus. Mungkin dia ada ambil beberapa poin dari podcast lu gitu. Maksudnya kayak Wih, mantap. iya, tapi kayak gue lupa. Tapi kayak Fandi itu teman SD gue. Iya, tapi Gitu. hai banget lupa. Enggak gue. Sorry, Fandi Gue ya. emang skipan. Gue inget muka gak inget Parah nih nama. Pandi. Parah. Ya tapi even kayak dia juga belajar dari lu. Kayak dia bilang dalam banget, bagus banget. Tapi mungkin kayak, kan lu bilang audiensnya curated banget kan. Iya. Bukan. Tamunya dia curated. Tamunya, Iya. Karena audiensnya. ada niche. It's still niche gitu loh. Tapi Even it's growing. audiensnya juga masih niche kan. Iya masih goceng pak. Masih 5.000. Tapi kan ya Tapi persentase yang nonton tanpa subscribe tuh banyak gak? Nggak tahu ya karena Itu kan gak kelihatan ya? nggak kelihatan sih. Oh oke. Nggak kelihatan. tolong dong YouTube Indonesia. Anjir. Gak kelihatan. Banyak kan kalau curhatan gua banyak yang follow IG nggak subscribe di YouTube tuh. Oh. Nah itu kan berarti nonton tapi nggak subscribe. Karena tuh. gue tuh tipikal orang, gue nonton gak subscribe. Kalau lu gue subscribe. Apa Jangan-jangan lu masalah belum lu? subscribe. Males aja gue gitu loh kayak nonton. Udah, Oh, gue udah. gitu. Karena pertama kali gue di interview di sini kayak lu udah subscribe. Iya. Kayak gue gak paham. Oh ternyata segampang itu cuma satu titik doang Gue mencet. pikir kebaca kayak seberapa yang nonton tanpa subscribe gitu. Nggak belum segitu analyticsnya sih. Iya. Tapi ya anyway, ya thank you for asking. We're growing lah. Banget. Emang goceng dikit. Enggak. Goceng dikit. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir. loyal, Kalau dipikir-pikir anjing goceng loh yang dengerin kita ketawa tapi kayak begini. subscriber itu 5.000 bisa orang, beli gak sih? 5.000 beli Bisa, kayak followers. bisa di Tokopedia, Jajan lah, di jajan Shopee. Tokopedia, Shopee banyak banget. 5.000 orang dengerin lu ngomong tuh udah kayak lu bisa bikin agama anjir. Lu bisa bikin, lu TED Talk. Lu bisa mulai agama 5.000 baru. orang. Bikin gereja baru di sini. Bisa bikin agama anjir. Bener, cult. Startnya kan dari segitu dulu. Iya, oh my god. Iya, lu ngomong gitu gue sempet research apa? Bukan research sih, gue nemu apa ada agama yang dewanya spaghetti. Anjing gak jelas. Ada. Nanti gue kasih linknya. Tuhannya spaghetti bentuk UFO gitu. Oke, baik. Oke. Lu ada target buka toko gak, Jocelyn? Kayak seneng aja sih ngebayanginnya. Kayak maksudnya gue bener-bener. Kalau lu takut transisi gitu ya. Misalnya transisinya Gue gak suka ngebuang makanan. betul. Tapi bukannya itu inevitable. Kalau enggak mau grow-nya kemana lagi dari PO kalau nggak buka toko? Benar. Karena gini loh maksudnya. Iya Karena belum ada sistem dan konsep baru untuk roti. Ya. Belum ada yang baru. Selain itu lu Ya. jual barang yang dimana belum tentu ada gitu loh. Ya maksudnya kayak gue dibandingin kalian-kalian ya. Kalian mah jauh Coba. lebih punya. Udah mulai jauh. Gue dibandingin goblok. ya. Gue dibandingin kalian-kalian ya. Maksudnya gue paling yang gak punya nyali untuk ngambil resiko sebenarnya. Sep, Jujur aja. kedeketan. Biar Mundur dikit. orang-orang denger omongan Oke. gue. Nih ya lo kira gue jamet gitu kan. Memang gue mah cupu gitu kan. Ya maksudnya kayak. Apa ya maksudnya seneng aja mikirin. Kadang tuh kayak sebelum tidur kepikiran. Aduh seneng kali ya punya tamu. Maksudnya kayak ketemu tamu langsung. Kayak nawarin langsung atau ngejelasin produknya langsung. Tapi kayak at the same time. Gue gak siap ngebuang barang ini. Karena kayak. Ya itu bukan barang mentah yang kayak bisa diproses lagi. Atau kayak lu bikin bagelen gitu kan. Kadang kan kalau roti tawar gak laku. Lo keringin kasih Iya, margarin kasih Gula gula. pasir. Ini kagak bisa. Gitu loh. Kecuali bread pudding lagi gitu kan. Red pudding, crouton, breadcrumb. Iya. Lo harus jadi kayak itu. Hennis. Hennis apa ya? Roti Hennis. Yang roti bakso itu loh. Oh iya ntar tenang. Ada Imlek So ya guys good, ya. Imlek. Itu so good juga jatuhnya kayak. Bukan produknya, maksud gue sebesar itu amin-amin. Oh itu mau udah gak pakai orang kali ngebulitin udah pakai mesin yang kayak Kayak mesin. serat. Sama Kayak. kayak Chef Edwin. Oh iya 1 jam keluar 4.000 roti udah konsisten. Gila ngulangnya men, pas. gue ke tempatnya si Edwin ya.
Oh my God, pertama kali deh gue ketemu. Shout out to Edwin. Oh my God, 450 seater. Gue masuk jam 10:30 waiting list. Gue keluar jam 5:30 waiting list. Emang? Crazy man. The Very only one in successful. Bandung. Gila Yes. kan? The only one di mana-mana gue rasa 450 seater waiting Dan list. dengan harga segitu loh. Yes. Untuk warga Bandung yang kira-kira mau bikin bisnis kurang lebih kayak gitu, saran saya jangan dilawan. Jangan dilawan. Sakit hati. Mendingan geser sedikit ke Ciamis atau ke Tasik gitu. Jangan dilawan. He's amazing. He's Memang, amazing. Gila, memang. gila. Dan gak pelit ilmu. Benar. Nggak pelit semuanya men. Iya. Gua kemarin ngebar sama dia abis dia kerja gitu. Gua Di Pils ya? Di Pils. Di Dia kan Pils. ngebar, kita ngobrol banyak. Terus habis itu pas mau pulang, dia udah pulang nih. Dia udah pulang, ya udah jalan ya. Dia pulang. Terus gue mau bayar parkir kan. Mobilnya puter balik ngalangin gue men. Jadi di antara parkiran sama tiket parkir gitu. Ngapain? Biar gue gak bayar parkir. Gak boleh bayar parkir. Sebegitunya. Emang dia gak kayak Sebegitu. dia gak pernah kasih orang bayar sih kalau di Bandung. Tiba-tiba udah selesai. Sudah Yes. dibayarkan katanya. Luar biasa. Shout out Chef Edwin dari Ambrogio. Kalian kangen gak the rush of service kitchen? Kangen gue. Hmm. Nah tapi dibilang kangen gak juga sih. Kadang gue kalau weekend juga berasa rush. Karena kan banyak produksi harus B2B, wholesale kan. Biasa kan weekend mereka mau stock up barang kan. Wholesale, retail, toko. Ya berasa gitu loh dari pagi sampai malam tuh. Oke hari ini bikin ini. Cuma rushnya beda lah. Bukan yang kayak halo ayo bukan kayak gitu. Tapi kayak banyak kerjaannya gitu loh. Rushnya kayak gitu. You? Sama, gue kayak kalau kerja, kalau bisa dagang, kalau misalnya orderannya lagi dikit, gue bangunnya telat aja, biar deg-degan. Jatuhnya gitu. Karena gue gak suka Saking kayak, kangennya. gue gak suka kelamaan kayak di dapur, terus nunggu. Jadi kayak, yaudah gue pepetin, maksudnya se-efisien mungkin. Kalau gue bisa istirahat lebih panjang, kenapa enggak? Ih kalau gue enggak loh. Kalau gue tipenya gue pasti dari pagi. Biar gue nyantai, gak sibuk. Oke. Kalau gue. Enggak, maksudnya kalau gue bisa kayak dempetin dalam misalnya, instead of kayak gue kerja 6 jam, padahal bisa kelar dalam 3 jam. Iya gue ngerti. kelarin Gue dalam ngerti. 3 jam. Biarpun kayak gue tahu ini 3 jam bisa kelar sebenarnya kalau gue kejar. Ya. Gue akan datang mungkin 2 jam lebih awal biar gue bisa kelarin tapi gue nggak ngeras-ngeras banget gitu. Mental boss dari mana? Kalau gue pop up kan gue kerja Oh juga. enggak, kalau pop up kan pasti kan lu udah prep dong. Maksudnya kayak Iya. lu make sure itu karena lu numpang di rumah orang. Kalau Iya, jatuhnya. betul. kalau papa di restoran emang yang nge-prep dia belum tentu lah. Oh iya, jongos. Kalau di restoran. Tapi kalau di tempat pop up doang nggak ada staff kan gue. Iya. Brengsek juga loh. Ya tapi podcast nggak ada rush-rushnya lah kalau podcast. Oke, ada lagi yang mau diomongin guys? Ya sih gue udah kebanyakan bacotnya gak ada inti lagi anjir. Sep KD? Gak ada sih. Oke, Happy New Year. Kalau begitu semoga sukses ke depannya. Kita gak boleh bilang selamat Natal nih di sini. Oh iya bener, selamat Ini Natal. apa nih? Gak boleh Merry Christmas nih. Itu jadi polemik juga tuh mengucapkan selamat Natal. Ngomongin itu lagi. Gak apa-apa. Nggak apa-apa Ucapin guys. selamat Natal. Kalau Toleransi ada, tinggi, kalau ada toleransi teman, tinggi. kalau ada teman yang merayakan Natal, ucapkan selamat Merry Natal. Christmas. Merry Christmas. Yes, Merry Christmas to both of you. Thank you. Merry Christmas guys to everybody yang dengerin. Thank you banget udah dengerin podcast kita kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dan thank you buat supportnya tahun ini. It's been amazing. And thank you juga sekali lagi buat PT Jadi yang udah kasih kita this amazing Mabok champagne. gratis. Tatang J. Thank you. Semoga mau kerja sama lagi bro tahun depan. Amin. Yes, thank you banget semuanya. Untuk supportnya, check out our Instagram di Ray Jensen Radio, subscribe di YouTube channel kita. Lihat situ. Bawah. Nah. Subscribe di YouTube channel kita di Ray Jensen Radio Podcast. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Follow Nul Strala. .jkt. .jkt, KD Cuandra. Double E, E. oke. Jocelyn Tan. At Real Breaking Bread. Dan juga at Real Breaking Bread. Oke, support UMKM and long live Indonesian bread. Support UMKM, bayar nggak pernah tempo dan selalu tepat waktu. Amin. Oke guys, Merry Christmas, Happy New Year, and we'll see you next year. Bye bye. Bye. Oke, thank you guys. Thank you.